Sudah tulis semua? Kalau sudah, nanti kalian tempel di papan tulis bergantian ya, ditempelkan di situ biar nanti Pak Guru juga tahu hasil dari kalian yang diinginkan. Ya silahkan mulai maju. Ya berikutnya terus. Ya. Boleh di sini. Nah. Ya, terus. Ya, Bapak. Ya, terus. Ya. Ya, jalan lari. Oh, kebalik ini. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, sudah tertempel di depan semuanya. Ini tadi kemauan kalian. Pak Guru coba baca. Di sini ada datang tepat waktu. Berarti masuknya dalam lingkup apa? Di sini. Ya, kemudian ada lagi ini. Mampu makan sendiri, terus menjaga kebersihan. Mampu makan sendiri itu masuknya di apa? Mandiri. Menjaga kebersihan berarti menjaga kebersihan sekelas atau sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Nihil, berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Berarti kalian dalam keadaan sehat semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang keyakinan kelas yang kemarin kita buat dan yang akan kita sepakati bersama sebagai keyakinan kelas di kelas 3 ini. Nah, kemarin kalian sudah menuliskan apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang kalian inginkan nanti sebagai acuan atau sebagai panduan, juga sebagai keyakinan yang disepakati bersama. Nah, kemarin sudah ditulis oleh kalian dan sudah Pak Guru rangkum, sudah Pak Guru tulis dan Pak Guru buat di kertas ini. Nah, nanti kita akan ikrarkan bersama. Ikrarkan bersama biar semuanya menjadi paham, bisa mengingat kembali apa yang menjadi keputusan kita bersama kemarin tentang keyakinan ke kelas. Berarti nanti kalian ikuti ya apa yang Pak Guru ucapkan. Nanti kalian ikuti. Nah, sebelum kita membacakan ikrarnya, Pak Guru ulangi lagi, mengingat kembali keyakinan kelas kita kemarin siapa saja yang disepakati?
disiplin. Terus apa lagi? Saling menghormati. Terus ya, alhamdulillah masih ingat. Nah, berarti kalau masih ingat sekarang baru kita ikrarkan bersama ya. Kalian ikuti ya. Sudah siap apa belum? Diikuti dan dijalankan. Karena nanti kalau ada yang melanggar berarti sudah tahu konsekuensinya. Ya, keyakinan kelas 3. Keyakinan kelas 3. 1. Disiplin. 2. Saling menghormati. 3. Mandiri. 4. Bertanggung jawab. 5. Menjaga kebersihan. Alhamdulillah sudah dirasakan. Nah, keyakinan kelas ini yang nantinya sebagai keyakinan kelas kita dan kalian harus mentaatinya. Jangan sampai melanggar yang sudah disepakati bersama. Akan melaksanakan keyakinan kelas, yaitu 1. Disiplin, 2. Saling menghormati, 3. Mandiri, 4. Bertanggung jawab, 5. Menjaga kebersihan 3. dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini masih bisa berkumpul kembali dan saya terima kasih untuk teman-teman guru di SD Negeri 3 yang bersedia hadir dan bersedia mengikuti paparan materi yang akan saya sampaikan nanti sebagai tugas dari guru penggerak, yaitu di aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, untuk menyingkat waktu sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, langsung saja saya akan menyampaikan materi biar tidak terlalu lama. Konsep inti budaya positif yang pertama akan kita pelajari yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian ada juga disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berupa proses pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di situ sudah ada profil belajar Pancasila, ada mandiri, ada kreatif, ada bernalar kritis, bergotong royong, berkebudayaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan melatih anak untuk mandiri, melakukan sesuatu bukan karena motivasi dari luar, misalnya menghindari ketidaknyamanan atau karena keinginan untuk mendapat penghargaan, melainkan karena dari dalam dirinya, dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Dengan kata lain, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Tedros mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah,
karena dorongan atau karena motivasi dari orang lain. Nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa proyek nilai-nilai kebajikan universal. Itu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian juga ada keterusterangan, sama juga dengan keberanian, kebahagiaan, dan tanggung jawab. Itu juga ada komitmen, sama halnya dengan kreatif, baik hati, bijaksana, kemudian juga ada percaya diri, jujur, terus ada juga keteraturan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, ketegasan, damaian, betul, pengertian, ya juga pengertian. Nah, itu proyek dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita masuk di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan secara institusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman hampir sama dengan konsekuensi, namun pada konsekuensi sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Berarti beda antara hukuman dan konsekuensi. Di mana konsekuensi itu berarti kita menyelesaikan masalah kepada anak dengan cara yang kita sepakati bersama. Jadi tidak memaksakan kehendak kita. Jadi di dalam konsekuensi ini anak itu sudah tahu apa yang mereka lakukan, itu sudah tahu konsekuensinya karena sudah disepakati bersama. Kemudian penghargaan adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari hasil kita bekerja atau pada murid ketika mendapatkan nilai yang baik. Penghargaan menurut Kon juga bisa menjadi hukuman. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, di sini juga ada juga yang memberikan penghargaan kepada anak untuk suatu hasil yang dicapai baik. Cuman kadang kita salah mengartikannya. Penghargaan juga bisa berakibat rasa cemburu kepada teman yang lain. Mungkin menurut kita baik kita memberikan penghargaan kepada anak karena anak itu berprestasi, karena anak itu mempunyai kelebihan atau kreativitas yang tinggi atau yang lebih. Cuma di sisi lain kita tidak melihat di psikis anak-anak yang lain. Nah, dari situ ketika anak-anak yang lain mengambil kesimpulan bahwa hanya dia yang bisa mendapat penghargaan, otomatis itu mematikan karakter mereka untuk berkembang, juga memberikan rasa cemburu yang akhirnya berdampak kurang baik untuk penghargaan. Makanya penghargaan juga sama juga seperti
seperti menghukum atau hukuman. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, sudah saya jelaskan tadi di atas bahwa penghargaan kepada peserta didik atau murid kita itu banyak dampaknya. Di sisi lain, kita mungkin berpendapat bahwa penghargaan itu sebagai motivasi, cuman di sisi lain pada anak itu bisa menimbulkan masalah-masalah baru, dari kecemburuan, kemudian mematikan karakter siswa. Nah, itu yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Kemudian restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam suatu masalah dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada beberapa pemahaman hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Di sini ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, salah satu kalimat itu masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Ya, kemudian kita bahas dulu semuanya, nanti baru kita cross check atau kita pelajari bareng. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, nggak apa-apa, ada perbedaan untuk hukuman dan maksudnya nggak apa-apa. Nanti baru kita pelajari bareng. Nanti kita ulas lagi yang masuk di hukuman mana, di konsekuensi mana. Nah, bisa dilanjutin. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru. Oke? Karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Gak apa, itu bebas pendapat karena belum sama nanti pemahamannya. Nanti setelah ini kita proses lagi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk
Konsekuensi. Nah, oke. Dari situ marilah kita cross check bareng. Nah, tadi sudah teman-teman sudah berpendapat, alhamdulillah hampir sama, cuman ada beberapa yang berbeda. Berarti mulai paham antara hukuman dan konsekuensi. Karena sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini sudah sering atau sudah pernah mungkin kita jalani atau kita lihat, atau malah mungkin ada beberapa teman dari guru, tentunya bukan di sini ya, yang sudah pernah melakukan hukuman atau konsekuensi tersebut yang diberikan kepada anak. Kemudian kita membahas keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu akan kita ulas, kita bahas, dan kita berharap semoga keyakinan kelas ini sebagai acuan atau panduan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas kita yang akan nantinya disepakati atau diyakini oleh semua murid atau peserta didik kita, karena kita sepakati bersama. Nah, di sini ada bentuk keyakinan kelas. Ini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya juga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ada di kelas 1 dan juga di kelas 5. Ini hanya sebagai contoh. Mungkin di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas. Mungkin dulu itu bukan keyakinan kelas. Kita mengenalnya peraturan kelas. Cuma bahasanya lebih verbal saat ini keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 1 itu salah satunya setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian di kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Dan di dalam keyakinan kelas ini itu bukan hanya kita yang membuat. Kalau mungkin dulu peraturan kelas masih bisa Bapak Ibu guru yang membuat dan siswa atau murid untuk melaksanakannya. Tapi di dalam keyakinan kelas ini, yang membuat keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa. Mereka itu kepengennya apa? Kepengennya bagaimana? Suasana kelasnya bagaimana? Pembelajarannya bagaimana? Jadi mereka bebas untuk memberikan atau mengekspresikan kemauan mereka. Barulah kita tamu bersama dan dibuatlah kesepakatan bersama yang membentuk keyakinan kelas. Nah, ini juga ada kebutuhan dasar manusia. Di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, ada kasih sayang, penguasaan,
apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari 5 kebutuhan dasar ini. Nah, di sini kebutuhan apa yang sedang atau berusaha dipenuhi. Nah, di sini ada contoh kasus. Nah, nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk menjawab kebutuhan apa yang sebenarnya mereka itu ingin dipenuhi. Salah satu kasus, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ini ada jawaban Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, itu termasuk kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Senangan. Kemudian ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai seperti rambut baru. Kasih sayang. Ya, nanti kita cross-check bareng lagi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan apa? Kebebasan, penguasaan. Aku kesal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Yo, kita bareng-bareng. Nah, di situ tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu salah satu ungkapan dari Dinda. Berarti Dinda itu membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Nah, kemudian dari penelitian tadi, guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Betul, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengan ibu guru aja. Itu pasti kebebasan. Mending ada gambaran di paham untuk masalah kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, ini juga kita lanjut lagi. Di sini ada juga kasus. Tahun ini Dimas sudah berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap
akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Nah, jawaban Dimas yang pertama itu, aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan. Berarti kebebasan. Senangan. Boleh. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Nanti kita cek bareng bersama. Menyetir mobil itu seru. Itu kesenangan. Nah, ini kita cross check. Dari jawaban Dimas tadi, Dimas itu membutuhkan kebutuhan untuk aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Karena dia berbicara biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Dia kan membutuhkan rasa kasih sayang karena dia bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman. Dan rasa yang diterima, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu kebebasan. Kemudian menyetir mobil itu seru. Kesenangan. 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Merupakan motivasi eksternal untuk murid. Jika guru menempatkan diri dalam posisi manajer, maka yang akan dihasilkan adalah motivasi intrinsik pada murid. Sebagai guru, saya akan berusaha memposisikan kontrol saya terhadap murid adalah sebagai manajer, sehingga muncul motivasi untuk memperbaiki masalah yang murid hadapi dari diri mereka sendiri. Dengan harapan murid-murid saya menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab. Dan di sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ada juga, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada proses ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah,
Nah, di sini posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, mereka atau murid tersebut akan merasa kecewa dan juga bisa berkata, saya berpikir Bapak Ibu teman saya. Itu menurut murid. Itu karena murid merasa kecewa dan tidak perlu lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi memantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu bermacam-macam. Salah contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan 3 catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tentang tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan posisi ranking manager. Posisi manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila dibutuhkan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada resolusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer dari dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, dari posisi kontrol yang telah kita pelajari tadi, di sini ada tabel yang nantinya bisa kita lihat di posisi kontrol mana yang paling baik atau yang paling kuat yang bisa diterapkan oleh kita. Di sini ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil, kemudian identitas sukses. Di situ ada kontrol dari luar dan kontrol dari diri sendiri. Di sini kita berbicara untuk penghukum. Guru berbuat menunjuk atau menyakiti, kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu di situ
kecewa. Kemudian di posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pada posisi memantau, menghitung dan mengukur. Kemudian pada posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini juga ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu pada identitas penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Pada posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, 3 ibu pernah bantu. Kemudian pada posisi memantau, apa peraturannya. Pada posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari 5 posisi kontrol ini masuk pada posisi kontrol gagal, itu pada posisi kontrol menghukum dan membuat merasa bersalah. Itu masih masuk posisi hukuman atau kontrol dari luar. Kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, maksudnya teman atau pemantau, itu juga bisa dikatakan masuk dalam identitas berhasil. Cuman itu identitas berhasilnya dari luar, bukan dari diri kita sendiri atau dari murid sendiri. Berarti yang paling tepat itu masuk di identitas berhasil atau menghargai diri sendiri. Pada posisi manajer itu yang masuk dari motivasi intrinsik yang ada pada diri kita. Nah, di situ ada penguatannya, salah satunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini ada contoh kasus. Guru matematika dan wali kelas 8, ibu santri sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Emi. Ibu Emi baru 2 tahun mengajar di SMP. Beberapa murid perempuan, Fitri dan Natalia, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Fitri dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Fitri dan Natalia malah jadi tertawa. Ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Fitri dan Natalia? Jelaskan. Kira-kira posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Emi? Sebagai teman atau bantu teman. Posisi sebagai teman. Nah, di situ terdapat pada kalimat atau yang menjelaskan di kalimat apa kira-kira? Yang tolong bantu ibu. Nah, sekarang kita cross check. Dalam kasus di atas, posisi Ibu Emi dalam menanggapi Fitri dan Natalia adalah posisi pembuat rasa bersalah. Terdapat pada kalimat dikerjakan nanti ibu dikerjakan nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, posisinya di situ Ibu Emi itu meminta tolong atau bantuan, yaitu pada kalimat tolong bantu ibu ya.
Sabina, itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang warna seragam sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Dalam pas di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Di sini posisinya apa? Hukum apa ya? Hukum karo sini. Konsekuensi apa ya? Konsekuensi berarti pemantau. Kemudian dari situ indikator terdapat dan indikatornya indikator pemantau berarti kamu sudah melanggar peraturan. Kamu salah. Kalau salah itu apa hukum? Hukum ya. Tidak salah. Terus pemantaunya berarti itu yang menanyakan peraturan. Nah, sekarang coba kita cross check. Nah, itu sekali posisi pemukul dengan indikator menggunakan hubungan verbal dan suara tinggi. Terdapat dalam kalimat ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, di situ juga ada posisi memantau dengan indikator bertindak sesuai peraturan. Terdapat dalam kalimat, namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan atau sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Kemudian di sini restitusi. Jadi 3 restitusi adalah suatu langkah untuk berkolaborasi dengan murid dalam menemukan solusi dari masalah murid. Dan murid ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan segitiga restitusi diharapkan anak bisa menyadari kesalahannya dan memperbaiki dengan kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, di sini langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Termasuk terkontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Terkontrolnya kita semua memiliki motivasi.
Jadi kita akan bahas satu-satu, itu dari stabilitas identitas. Menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin yang menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu salah satu contoh-contoh kalimat dari restitusi atau menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Untuk seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu, namun bila dikatakan dikaitkan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, contoh kalimatnya di sini ada beberapa. Itu antara lain, padahal kami bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian di sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu dalam dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi
tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Guru membantu mereka menemukan solusi untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sesuai. Nah, di sini ada salah satu contoh permasalahan yang sudah saya alami dan saya selesaikan melalui restitusi. Itu salah satu contoh kasus. Kemudian di sini juga ada lagi. Assalamualaikum Pak. Tadi waktu pulang saya menceritakan. Ya Pak. Jadi saya membawa catatan kecil ke dalam kelas saat ulangan tadi dan Bapak mintanya. Saya yakin dia siswanya sudah baik mau mengambil kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya Pak.
saya minta maaf. Baru-baru ini mendapat kabar tentang mengapa pasti ada alasannya kan? Ya Pak, tadi malam saya lupa tidak belajar, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya takut nilai saya rendah dan malu sama teman. Oh, menurutmu bagaimana tindakan mengenai Tidak baik Pak. kamu sudah tahu kamu tidak tahu tapi mengapa semuanya Ya Pak, saya minta. Saya sudah berpikir dalam mengerjakan amalan hari ini, dan saya merasa malu sama Bapak. setelah kamu tahu mengenai tidak baik apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan mencoba lagi. Lalu bagaimana tindakan kamu menghadapi hal itu? Saya akan belajar lebih terbuka dan akan menyampaikan pada ibu kalau akan ada ulangan supaya saya diingatkan pengalamannya untuk belajar. Bahwa saya berencana akan belajar dengan teman-teman sekelompok saya. Rencana yang bagus sekali. Jadi tidak hanya memperbaiki diri, kamu sendiri juga mengajak teman untuk rajin belajar. Besok-besok jangan hanya pada waktu lomba saja belajarnya. Ya sudah, sekarang kamu kembali istirahat. Terima kasih Pak. Demikian paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman guru di SD Negeri 3 yang telah bersedia mengikuti pemaparan materi dari saya. Semoga mendapat ilmu atau mendapat manfaat bagi teman-teman semua yang bisa ditularkan dan bisa dikembangkan juga dipraktekkan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Rahayu SPDSD. Kebetulan saya mengajar sebagai guru kelas 1. Setelah diseminasi budaya positif oleh rekan CGP di SD Negeri 2 Citiga, saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan yang baru tentang disiplin positif. Saya terasa dan termotivasi untuk menerapkan dan menyelesaikan permasalahan peserta didik dengan restitusi yang luar biasa, memberi dampak positif bagi saya sendiri, saya pribadi. Alhamdulillah kemarin presentasinya menarik, ringkas, dan mudah dipahami. Terima kasih, sukses selalu untuk CGP. Semangat! Perkenalkan, saya Fatihatun Nurah, guru kelas 5 di SD Negeri Win 2 Citiga. Setelah pemaparan budaya positif di SD Negeri Win 2 Citiga oleh rekan CGP saya mendapat banyak pengalaman baru tentang penanganan siswa. Ternyata selama ini saya masih keliru. Setelah ini saya akan mencoba untuk menerapkan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Terima kasih, salam sukses untuk CGP. Perkenalkan, nama saya Muflihatun Maulana, guru kelas 4 SD Negeri Win 2 Citiga. Setelah saya mengikuti kegiatan pemaparan budaya positif dari rekan CGP saya di SD Negeri Win 2 Citiga,
Saya menjadi paham tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Semoga saya dapat menerapkannya untuk menangani permasalahan yang ada di kelas saya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat.